Ada pertanyaan, apakah Yesus sama dengan Bapa? Apakah Yesus itu Bapa itu sendiri? Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, ada beberapa kali pertanyaan dari teman-teman ya. Apakah Yesus ini sama dengan Bapa? Apakah Yesus ini Bapa itu sendiri? Mari kita jawab berdasarkan Alkitab. Bagaimana kata Alkitab? Jawabannya, Yesus ini bukan Bapa, tetapi Yesus ini firman-Nya Bapa. Nah, jadi bukan sang Bapa itu ya, sang sumber dari segala sesuatu, tetapi Yesus ini bagian dari diri Bapa atau sang sumber dari segala sesuatu itu. Mari kita baca langsung dari Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini saya beri warna merah. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus ini adalah sang firman. Dan di sini saya beri warna merah juga, anak tunggal Bapa. Jadi Yesus ini sang firman. Jadi Yesus ini firman-Nya Bapa, firman yang hidup, atau biasa disebut anak tunggal Bapa. Paham ya? Jadi Yesus ini bukan Bapa, tetapi anak tunggal Bapa atau sang firman. Yang sang firman ini atau anak tunggal Bapa ini keluar dari diri Bapa, sang sumber dari segala sesuatu itu. Kita bisa baca di Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Di sini saya beri warna merah, aku keluar dan datang dari Elohim. Jadi Yesus Kristus ini sang firman Bapa yang keluar dari sang sumber segala sesuatu, atau sang Elohim, atau sang Bapa ini, yang diutus keluar dari dirinya. Nah, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi yang sejak semula sang firman ini yang tinggal satu di dalam diri Bapa, diutus keluar untuk menyelamatkan umat manusia. Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-42. Melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi sang firman ini diutus keluar dari diri Bapa. Oke? Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Jadi sang firman ini sejak semula bersama-sama dengan sang Elohim atau Bapa. Kemudian diutus keluar. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan atau ada yang berpikir, "Wah, apakah Yesus ini ciptaan?" Mana ada ciptaan yang keluar dari diri Bapa, sang sumber segala sesuatu itu, atau keluar dari bagian dirinya gitu loh. Jadi Yesus Kristus atau sang firman Bapa ini, atau anak tunggalnya ini kan bagian dari diri Bapa itu sendiri gitu loh. Jadi contoh seperti saya, seperti kita manusia, saya memiliki suara saya ya bagian dari diri saya, nggak bisa dipisahkan. Seperti yang tertulis di Injil Yohanes pasal ke-10 ayat ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Jadi Tritunggal itu, sang sumber segala sesuatu yaitu Bapa,
Bapa ini memiliki firman. Firman-Nya ini hidup. Suaranya ini hidup, yaitu Yesus Kristus, atau yang biasa dikenal sebagai anak tunggal Bapa. Jadi sang firman atau anak tunggalnya Bapa ini yang menjadi perwakilan, menjadi perwujudan dari Bapa, sang sumber dari segala sesuatu itu, yang gak bisa dijangkau, yang tetap menyimpan misteri. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi anak tunggal atau sang firman Bapa ini yang menyatakan diri Bapa. Kolose pasal ke-1 ayat ke-15. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi ia, Yesus Kristus atau sang firman-Nya ini, menjadi gambar, menjadi perwujudan atau pernyataan diri dari Bapa. Oke, jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah Yesus sama dengan Bapa? Jawabannya adalah seperti yang sudah kita jelaskan barusan. Yesus adalah firman-Nya Bapa atau anak tunggal Bapa, yang menjadi gambar, yang menjadi perwujudan dari Bapa. Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.